Halo semuanya, aku Anya Geraldine dan aku berperan sebagai Lydia Danira di Layangan Putus The Movie. Dan hari ini aku bakal ngobrol dan chit-chat sama psikolog yaitu Mbak Aja. Hai Anya. Yeay, tepuk tangannya mana? Sebentar. Kali ini obrolan kita bakal seru banget karena kita akan ngomongin seputar perselingkuhan. Aduh, itu ini ya, seru banget ya. Iya, menurutku sangat seru. Terus tapi penasaran nih, Anya sendiri sebagai pemeran Lydia, gimana nih, kena mental nggak? Waktu awal-awal pas lagi tayang itu jujur mungkin ada sedikit kena mental, tapi bukan yang parah banget. Jadi aku cuman kayak ngerasa kok jadi orang banyak yang benci sama aku ya. Waduh. Gitu. Tapi aku lagi-lagi berpikir bahwa kayak ya udahlah ini kan cuma bersifat sementara. Soalnya kan mereka juga tahu bahwa ini kan aku nggak ngelakuin beneran. Ini kan aku cuman memerankan sesuatu. Ya? Jadi kayak ya udahlah bawa santai aja, lama-lama ini juga lewat juga gitu. Ya. Oke, tapi beneran nih, nggak ada sisa-sisa rasa. Aduh, ini apalagi kan mau keluar nih filmnya. Iya. Tanggal 21 Desember nih udah keluar nih guys. Jadi kayak gitu. Nah dok, aku tuh juga sebenarnya pengen nanya nih, kalau misalnya fenomena selingkuh itu biasanya ngasih efek mental gitu nggak sih ke suami atau istrinya gitu? Kalau entah yang menjadi korban atau yang menjadi korban, pelaku sama dua-duanya. yang jadi korban. Kalau dua-duanya. Kalau dua-duanya. Kalau korban udah pasti lah ya. Udah pasti ya. Yang korban pasti akan terkena efek mental yang paling besar gitu. Tapi sebetulnya ketika pasangannya sebagai pelaku sebetulnya melakukan perselingkuhan itu bukan atas dasar niatan, tapi lebih karena biasanya kan kadang-kadang nggak berniat tapi terjadi. Gitu kan ya, ada kan ya kondisi-kondisi perselingkuhan yang seperti itu. Biasanya kena mental juga tuh kalau kayak gitu. Si pelakunya juga bisa karena menyesal. Karena dia menyesal, karena dia tidak mengira bahwa akan jadi seperti itu, dan pada akhirnya tentunya dia akan berupaya untuk memperbaiki pernikahan. Kalau memang pasangannya berniat juga untuk tetap bersama ya, kalau gitu diterima gitu, maksudnya kalau dimaafin gitu. Betul, karena kan kalau misalnya kita bicara perselingkuhan, efeknya kan bisa pernikahannya bertahan atau terjadi perceraian. Nah tapi ini sebenarnya aku pengen nanya satu hal yang personal, aku mau tahu nih ya. Kan banyak ya fenomena orang selingkuh dan ada yang bilang bahwa memang kalau orang yang udah pernah sekali selingkuh itu bakalan terus-terusan selingkuh lagi. Apakah itu bener dok? Maksudnya apakah banyak di luar sana orang yang mungkin ke psikolog gitu, terus dia mau berubah tapi ternyata emang dia dari sananya emang suka selingkuh aja gitu misalnya. Itu dia tuh. Ada nggak sih yang sembuh atau emang iya nggak bisa sembuh gitu? Aku bingung deh. Perlu dibedain sih, perselingkuhan itu ada beberapa tipe. Ada juga yang misalnya karena kondisi ya tadi ya, misalnya ketemu sama seseorang, seringkali berkomunikasi, kemudian mulai muncul rasa nyaman gitu ya. Tapi definisi perselingkuhan aja kan tentunya harus ada 3 hal. Jadi nomor 1, kalau misalnya orang selingkuh itu biasanya akan ada bonding emosionalnya. Gitu ya kan. Terus yang kedua, jadi gini loh, belum tentu orang berselingkuh itu melakukan hubungan seksual loh ya. Belum tentu ya? Belum tentu. Berarti kayak chatting-chatting, udah makan apa belum, itu selingkuh juga namanya? Ya kita lihat apakah itu jadi kerahasiaan apa enggak tuh. Oh kalau rahasia berarti itu tandanya ada? Kalau perselingkuhan itu biasanya bersifat rahasia, ada sesuatu hal yang ditutupi. Ada yang ditutupi. Gitu. Jadi gimana tuh? Jadi kalau misalnya ada orang yang melakukan perselingkuhan, kan banyak rame nih di masyarakat ya mengenai bahwa pasti deh nanti selingkuh lagi, sekali selingkuh pasti akan mengulangi lagi gitu ya. Tapi kembali lagi niatnya sebenarnya seperti apa? Karena belum tentu loh orang sekali berselingkuh itu terus kembali mengulangi saat dia sangat menyadari dampak dari perselingkuhannya tadi terhadap keutuhan rumah tangganya misalnya. Lydia kena mental nggak ya? Mau tahu jawabannya? Nonton Layangan Putus The Movie di bioskop. Nungguin ya. Suhu. Halo guys. Gue Martino Leo. And this is Mbak Ajeng, our psychologist of the day. I guess we have a few questions. Ya, kita mau nanya-nanya nih sama Mbak Ajeng nih. Kayaknya
kalau menurut ini sih dia dulu. Ayo. Kanjeng, aku mau nanya. Di sini kan aku sama Andre itu jadi temannya Kina. Terus aku mau tahu gimana sih cara kita sebagai teman mensupport teman kita yang menjadi korban perselingkuhan. Sebagai Lola ya berarti ya? Sebagai Lola. Gemes nggak waktu jadi Lola? Wah. Aduh, pasti agak-agak emosi juga kan? Iya gitu dong, ya. pasti. Nah itu dia tuh, justru ketika kita menjadi seorang teman, kita perlu mengingat bahwa jangan sampai emosi kita terbawa. Karena kadang-kala kita yang justru lebih nggak tahan. Karena kayaknya gemes banget kok teman kita diperlakukan seperti itu sama pasangannya. Betul kan ya? Iya, betul. Jadi perlu diingat bahwa ketika kita sebagai teman, kita perlu juga mengandalkan logika kita dalam membantu teman kita. Karena biasanya nggak gitu ceritanya. Biasanya yang lebih kesel, lebih gampang emosi, rasanya pengen melakukan suatu tindakan tuh justru teman-temannya tuh. Iya kan ya? Jadi ingat bahwa teman kita membutuhkan diri kita sebagai good listener-nya. Teman yang bisa dijadikan tempat mencurahkan hati dan tempat berbicara. Jadi manfaatkan kondisi itu untuk bisa membantu teman kita. Jadi selain sebagai good listener, tentunya biasanya kan kalau udah kayak gitu gampang banget tuh minta waktunya kita ya gitu. Jadi memang saatnya lah kita untuk bisa menjadi seorang teman yang yang memang betul-betul support di kondisi nggak nyamannya teman kita ya gitu ya. Jadi tetap harus ada batasannya lah. Iya. Jangan sampai justru kita yang kepancing. Biasanya justru yang paling aduh gimana sih gitu ya, paling gemas, paling aduh pengen ngapain. Justru kitanya nih yang biasanya perlu juga mengelola emosi kita dengan baik saat teman kita dalam kondisi seperti itu. Jadi misalnya nih ada temen nih yang curhat, aduh aku diselingkuhin, bla 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 bla. Terus habis itu tindakan yang benar itu kompor-komporin ya? Oh enggak? Aduh, jangan dikomporin justru. Dia emosi. Emosi kan, dua-duanya emosi. Mensupport gitu ya. emosi itu kan? Mensupport. Malah ngasih minyaknya ya, biar lebih kebakaran gitu ya. Jangan ya, nggak boleh ya. Jangan, oke, jangan. Aduh. Mau tanya kan, apa lagi nih sebagai teman ini kan paling susah ya sebenarnya. Tadi kan lu bilang sempet tahu batasan kan. Batasannya tuh apa aja tuh? Batasan tindakan kita sebagai teman ya gitu. Kadang-kala kan ada tendensi juga jadi malah intervensi. Benar nggak? Jadi kitanya kadang-kala nih sebagai teman karena kita merasa bahwa sakit hatinya nggak cuma sama si teman kita loh, tapi kita sebagai orang yang dekat dengan teman kita kadang-kadang juga bisa keikutan sakit hati tuh gitu. Jadi perlu diingat batasannya bahwa mereka juga punya kondisi tersendiri dan sampai mana kita bisa intervensi tentunya harus juga disadari gitu. Karena kalau terlalu ikut campur justru bisa makin memperumit dan jadi makin kompleks gitu. Jadi kalau kita sebagai sahabat ternyata juga tidak sanggup, tentunya kita boleh menyarankan teman kita untuk pergi ke profesional. Kenapa ya kalau di perselingkuhan itu yang di-highlight cuma si perebut? Temukan jawabannya di YouTube MD Pictures. Halo, perkenalkan gue Buki dan gue berperan sebagai Irfan di film Layangan Putus. Hai, saya Adil Buka dan berperan sebagai Arif. Mbak Ajeng, saya mau nanya dong. Kalau nih, misalnya saya punya temen yang selingkuh. Yes. Kasusnya deg-degan nggak tuh? Nah, saya di posisi yang saya kurang tahu nih gimana cara handle itu. Cara tepat untuk ngatasin hal itu gimana tuh? Oke, jadi kalau misalnya nih punya teman berselingkuh, biasanya kan kita juga agak ketarik-tarik ya gitu. Maksudnya nggak enak sama si temennya, tapi nggak enak juga sama pasangannya. Kemudian ada kondisi-kondisi nggak nyamannya itu loh gitu. Untuk misalnya nih, kan sebetulnya nggak kepengen ya intervensi sama masalah orang lain gitu kan ya. Cuma ketika kita perlu mengingat bahwa dengan siapa kita berteman, kita bisa ada kondisi melihat itu sebagai sesuatu hal yang benar atau salah. Sebenarnya kalau menurut
Irfan ya sebagai yang di posisi temennya Aris, itu gimana tuh? Sebenarnya ya conscience-nya kan emang kayak ini bukan hal yang benar gitu, tapi kayak ada sisi yaudah you do you, tapi ada sisi juga ayolah bro, jangan kayak gitulah. Jangan kayak gitu kan gitu ya. How do enaknya tuh nge-handle itu, ngomong ke dianya gimana, atau is it okay untuk kita intervene, ikut campur, atau gimana tuh? Oke, sebetulnya sebagai teman kita perlu mengingatkan ya, terutama kalau ini teman dekat gitu kan, maksudnya tadi kan saya sempat sebutin mengenai bahwa kita bergaul sama siapa itu kan juga berdampak sama kita, terutama ketika hubungan tersebut cukup dekat. Gitu. Jadi ada banyak perilaku yang sebetulnya kan nggak sesuai ya sama yang dari norma masyarakat, dan bisa jadi dari consciousnya kita, dari hati kecil kita juga nggak kepengen kondisinya kayak gitu. Berarti kita perlu mengingatkan teman kita juga bahwa ya kayaknya kamu nggak bisa loh kayak begini gitu. Kalau misalnya nggak bisa bantu, dalam artian misalnya nih, ketika teman kita merasa bahwa kita kontra gitu ya, nggak pro kan dengan tindakannya dia, atau misalnya dia merasa kita masih netral nih, gitu. Misalnya merasa bahwa oh nggak terlalu menyudutkan dia, atau misalnya nggak ada tendensi untuk interfere gitu kan ya, gitu ya. Kan biasanya dia kan akan lebih banyak curhat juga tuh mengenai kondisinya seperti apa. Berarti kita perlu masuk di situ untuk mengingatkan dia bahwa ini secara moral maupun mental itu berdampak loh, buat nggak hanya si pelaku tapi juga buat keluarganya gitu. Kalau nggak bisa ngatasin juga, boleh disaranin ke psikolog aja. Nanti saya kasih kontaknya. Kasih loh ya, gitu ya, karena lebih baik daripada denger dari yang bukan profesional kan. Iya sih. Ya. Bagaimana pengaruh mental anak yang orang tuanya broken home seperti Raya? Oke, ini pertanyaannya berat ya. Iya. Oke, kalau misalnya kita bicara dampak terhadap anak di mana orang tuanya broken home, tentunya cukup besar. Dalam artian anak nih sebagai berada di antara kedua orang tuanya, tentunya ada kondisi-kondisi yang tidak nyamannya. Kalau kita bisa lihat, misalnya anak kadang perlu memutuskan untuk misalnya nih mau sama ibunya atau sama ayahnya. Kemudian apalagi di keluarga yang broken home, tentunya ada perasaan tidak nyaman dari si anak mengenai kondisi yang terjadi di antara kedua orang tuanya, sehingga bisa jadi anak mengalami trauma, ada kondisi-kondisi yang buat anak menjadi tidak nyaman atau tidak menyenangkan, bisa muncul kesedihan bagi si anak. Itu nggak waktu di film sedih terus nggak? Ada kesedihan ya gitu ya. Tentunya kekecewaan juga karena kedua orang tuanya tidak bersama kembali, dan pada akhirnya anak merasa dia tidak nyaman tadi gitu. Biasanya itu bisa sembuh nggak sih, Ajeng? Kalau misalnya melihat nih orang tuanya seperti itu, apakah dia akan menjadi anak yang kedoktrin dengan sendirinya? Kayaknya nanti kalau aku nikah bakal gitu. Ada nggak sih? Ya, ada sih kondisi-kondisi ketika latar belakang seseorang membuat dia mengalami sesuatu hal di kemudian hari. Misalnya nanti waktu dewasa, Raya bisa punya pemikiran mengenai relationship itu seperti apa sih gitu. Karena bisa jadi di pernikahan kedua orang tuanya itu tidak berhasil. Apakah dia nanti mau menikah atau tidak, itu juga bisa berdampak terhadap seseorang. Jadi misalnya berdasarkan pengalaman di ruang praktek, ketika seorang anak yang sudah nanti jadi dewasa dengan punya latar belakang kondisi orang tuanya pernikahannya tidak berhasil, atau misalnya juga ada trauma terhadap perselingkuhan, itu juga bisa membuat seseorang punya kondisi-kondisi tertentu karena itu terkait sama perspektifnya terkait dengan pernikahan tadi. Jadi kalau misalnya nih supaya anaknya tidak perlu mengalami hal tersebut, berarti dari kedua orang tuanya harus bisa memberikan penanaman mengenai hubungan yang sehat itu seperti apa sih. Dan juga misalnya dari kedua orang tuanya juga memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa berkembang dengan lebih baik dan bisa melihat bahwa belum tentu ketika hal tersebut terjadi di pernikahan orang tuanya, tapi juga terjadi kepada dirinya ataupun misalnya kepada orang lain. Tapi ini yang menarik, kalau misalnya anak itu mengalami trauma
Ya. Apakah ada cara untuk mengatasi trauma tersebut atau mungkin cara menghindari biar anak itu tidak trauma itu gimana? Karena kan dia melihat langsung terkadang secara tidak sengaja atau gimana, pasti kan memiliki pemikiran kok orang tuaku kayak gini dan mungkin bisa mengatasinya gimana? Jadi kalau misalnya orang tua harus berpisah dikarenakan perselingkuhan, tentunya anak akan punya pretensi yang negatif terhadap perselingkuhan tadi. Berarti bagaimana caranya supaya anak tidak terdampak? Orang tua perlu melakukan co-parenting yang baik. Sehingga anak juga bisa melihat walaupun misalnya nanti orang tuanya berpisah ataupun tidak bersama lagi, tentunya dia juga bisa melihat bahwa mereka tetap menyayangi dirinya dan tetap merasa bahwa anak adalah sesuatu yang berharga buat kedua orang tuanya. Jawabannya sangat lengkap ya. Kalau Cece nih, menurut Cece selama di layangan putus gimana? Merasa co-parentingnya bagus atau gimana? Bagus. Bagus ya, antara Mamim sama Papip ya? Bagus, benar. Benar. Yakin. Tapi kok kelihatannya sedih gitu ya? Ada kesedihan sepertinya. Kayaknya dipaksa buat deket sama Tante Lydia gitu. Jadi kesannya lebih terpaksa ya? Iya. Jadi kalau misalnya kamu di posisi situ, kamu ngerasa trauma atau kesel atau gimana tuh? Malas. Nah ini nih nanti. Tuh kan, iya, benar kan ya. Perselingkuhan itu secara tidak langsung mengganggu ya, pola pandang anak terhadap orang tua dan semuanya. Karena bisa jadi si anak merasa bahwa ayahnya direbut oleh orang lain. Gitu. Jadi ayahnya tidak bisa bersama lagi dengan ibunya, itu disebabkan karena ada orang yang lain tadi. Sabar ya Cece. Cece harus sabar. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih. Di sini kan saya sebagai asisten rumah tangga ya. Nah, sebenarnya tindakan apa sih yang harus dilakukan jika terjadi kasus perselingkuhan di dalam rumah? Iya. Sebagai asisten rumah tangga nih ya, kita ya. Sebagai asisten rumah tangga yang dekat dengan anak, tentunya kasihan juga ya ketika anaknya sedih gitu ya. Itu kan udah seperti orang tua juga ya gitu ya. Ketika kedekatannya tadi tentunya akan bisa memberikan efek positif saat kondisi anak merasa sedih, perlu menjadi pendengar yang baik. Dengerin dulu nih si Cece ini gitu ya, apa sih yang disebutkan, kenapa kok merasa bahwa orang tuanya atau misalnya nih kondisi ayahnya nggak sayang lagi sama Cece, berarti selain menjadi pendengar yang baik, tentunya kadang-kala perlu kondisi di mana sebagai pengasuh harus bisa juga menyelami emosinya Cece ya gitu ya. Cece bukan Cece. Oh Cece, nggak apa-apa. Aku salah apa? Ku tak paham cinta. Bolehkah kau jelaskan? Papip dan Tante Lydia are getting married. Papip mau Raya datang ke pernikahan Papip sama Tante Lydia, if you're okay. Loh, kok kakak nangis? Kenapa sayang? Tadi Papip bilang dia mau nikah sama Tante Lydia. Terus perasaan kakak gimana? Dita bener, I feel like a loser. Datang ke pernikahan mantan, bersikap seakan gue baik-baik aja. Padahal... Jangan sampai lo ngerasa sendirian, gak punya siapa-siapa, terus lo mikir, aduh rujuk sama Aris, awas ya, gak ada. Banyak kaya. Cantik. Aku titipin Raya ya ke kamu malah titipin ke perempuan ini. Mau sampai kapan kamu ganggu keluarga saya? Kamu lihat nggak dia sedihnya kayak apa tadi? Iya, maksud aku bukan kayak gitu, aku juga tahu. Ya terus maksud kamu apa? Aku sayang juga sama Raya. Cuma aku ngerasa dia selalu jauh aja, she's always so distant. Ya jelas lah, itu karena kita yang harus ngerti. Mama kan udah bilang sama kamu, nikah sama laki-laki yang udah punya anak itu nggak mudah. Tapi kalau menurut Mama, kira-kira Mas Aris bakal balik lagi nggak sama Mbak Kinan? Kamu harus siap dengan konsekuensinya. Terus gimana ya caranya mastiin kalau Mas Aris tuh udah nggak ada perasaan lagi sama dia? Kamu gak akan bisa ngendaliin perasaannya Aris. Aku gak bisa kehilangan kamu, aku hancur banget, berantakan. Mom, are you okay? Pertanyaan aku belum dijawab. Yakin
apa enggak.